Nah, teman-teman dan cucu-cucuku, ini perdana live Oma ya. Siapa bintang tamunya kali ini? Ini kembaran sosial media yang bener-bener baru ketemu sekarang. Ini kelihatannya kita berjodoh waktu dulunya. Baru sekarang kita ketemu. Nah, siapa dia? Saya perkenalkan. Menarik banget, nama saya Floren Kasih. Ya lucu sekali. Kayaknya kita mending buka masker dulu karena sudah sesuai protokol, ngomongnya kayaknya nggak enak. Supaya kita bener-bener enak ngobrolnya. Nah, ini nih kembaran saya Floren Kasih. Kalau udah buka ketahuan miripnya. Mirip ya, rambutnya sama-sama pendek. Iya. Terus yang aneh, siang ini waktu dateng bener-bener kita perasaan itu, lah kok sama, celananya putih. Terus celana ini yang 3/4 pula bisa sama dan kita tidak janjian. Dan kali ini adalah kali pertama kita bertemu secara fisik. Iya, kalau dulunya ini gara-gara kita ketemu, saya selalu di DM. Itu kamu ya? Swan ya? Dia bilang gitu. Hah? Kok mirip ya? Sama gitu. Terus saya cari tuh. Di mana ini? Carinya di Instagram. Oh, namanya Floren Kasih. Terus langsung saya DM. Floren, kamu tinggal di mana? Ternyata sama-sama di Jakarta kan? Ya udah. Lagi ya. Rupanya dekat dengan Studio Raharja. Nah, kita perdana podcast nih cucuku di Studio Raharja. Jadi ini studio nih baru kurang lebih 2 minggu selesai semua pembangunan. Dan ini inrayen kita podcast bersama. Wow, jadi ini saya tamu istimewa nih, kembarannya diundang untuk berbicara di masa yang masih wangi-wangi baru nih. Iya, dan ini kan masa permulaan puasa. Jadi ini kita ngabuburit, bincang-bincang santai untuk kita menunggu buka puasa walaupun saya nggak puasa. Tapi nggak apa-apa, kita harus menghormati yang puasa. Jadi kita ngobrol santai, ngabuburit bersama Floren Kasih di Raharja Studio. Mau tahu Raharja Studio? Nanti cek di IG-nya Raharja Studio. Kita punya 5 tema studio. Salah satunya podcast. Terus ada studio dapur karena saya hobi masak. Foundernya di IG-nya dengan segala masakan, pokoknya yang nggak suka ya habis nonton jadi doyan gitu. Iya, jadi karena saya foundernya Dapur Solo dan saya di usia yang sudah masih muda, tapi nggak muda karena ini udah omagram usia 60. Jadi apa salahnya ini tempat saya buat untuk kitchen studio supaya teman-teman semua bisa pada pakai Raharja Studio. Wow. Nah, ada lagi studio seamless. Jadi putih warnanya. Jadi kita kalau foto di sini seakan melayang bisa. Dan ada studio backdrop. Ada studio lounge. Jadi ada 5 tempat yang bisa dipakai untuk buat web series atau mini series ini bisa. Bahkan kita bisa ngabuburit bersama bincang-bincang live IG atau live YouTube. Pokoknya teman-teman kalau udah ketemunya Swan, kan ini saya tuh baru pertama kali loh ketemu, baru pertama kali ketemu. Jadi yang menarik banget adalah kalau cuma lihat IG-nya aja, itu tuh udah kerasa semangatnya. Walaupun suka ngomong cucu-cucu, berarti kan Oma tuh. Oh iya, ini Oma. Iya, memang saya punya 2 cucu. Tapi itu ya serasa kayak milenial deh, vilenial. Yang kita bisa samaan apa? Apa Flo? Semangatnya. Oh ya, kita tuh orang yang selalu bersemangat, bener gak? Setuju. Kayaknya energinya tuh gak ada habisnya atau baterainya tuh alkalin loh. Alkalin, kita tuh, ya? Alkalin. Seperti waktu saya ingat 35 tahun yang lalu itu mulai saya awalnya dari garasi rumah. Saya mulai dari garasi rumah. Cuman jualan apa? Rujak ulek. Jadi waktu itu saya juga sama ini masaknya tuh ini kilas balik. Flashback waktu saya mulai usaha.
dan bisa menjadi Dapur Solo hari ini. Jadi dari garasi bisa menjadi korporasi. Nah, itu perjalanan 35 tahun. Nggak mudah kan? Prosesnya panjang. Nah, kalau mau tahu ceritanya, kalau di sini nanti kita membuang waktu. Mending tonton dulu YouTube saya, ada Draw My Life saya di YouTube. YouTube-nya Nyonya Swan. Nah, kalau Flo punya YouTube juga kan? Ya, Floren Kasih. Nah, jadi ini buat cucu-cucuku dan teman-temanku, teman-teman Flo juga. Tolong di-subscribe YouTube-nya Nyonya Swan dan Floren Kasih. Juga IG-nya. IG-nya Nyonya Swan, Floren Kasih juga. Nah, jadi follow dulu supaya nanti bisa nonton siapa sih ini Nyonya Swan dan siapa Floren Kasih. Nah, jadi dari situ ya kita kembali lagi. Setelah saya 35 tahun di masa saya pikiran pengen pensiun. Ternyata nggak bisa pensiun. Tahun lalu kita terpisah. Keluarga saya semua ini lagi ada di luar negeri. Kena lockdown. Jadi nggak bisa pulang. 1 tahun saya sendirian. Tapi apa yang dilakukan? Orang kan pasti ketakutan, merasa kesepian. Tapi kita harus itu tadi positif, kegiatan positif, pikiran positif, energi positif. Apapun, walaupun tahun lalu dan tahun ini masih ada energi negatif, kita harus mulai melawan energi ini. Akhirnya banyak ide-ide baru keluar. Nah, jadilah studio inilah ya. Jadilah studio ini karena ini awalnya dari saya nyemplung di sosial media kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi kepengen tahu, sosial media ini kayak apa. Dulu waktu saya kerja itu sosial media rasanya tuh jauh. Gaptek gitu. Tapi ini kan era sosial media, jadi pengen tahu. Jadi nih seumuran kita nih nenek-nenek, jangan takut belajar, pasti bisa. Saya bisa jadi YouTuber kok. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya dengar itu tuh yang namanya usia tuh sebenarnya it's just a number. Betul. Just number. Buktinya Oma tapi baru mulai sosial media. Sebetulnya baru tahun lalu. Tapi kalau kita sudah mulai sesuatu, kalau mengerjakan sesuatu itu jangan tanggung. Jadi benar-benar istilahnya kalau orang mau belajar berenang, jangan takut tenggelam. Ya, tapi harus jangan tenggelam gitu loh, betul kan? Ya dong. Bisa nyelam. Orang latihan berenang tuh udah, wah kayaknya kita geragapan. Tapi nanti lewat waktu kita akan rasanya enteng. Semua begitu. Betul. Tahun lalu kita lalui juga rasanya dengan sangat berat. Saya terpisah dari keluarga, banyak masalah. Tapi kita harus hadapin. Jadi masalah itu jangan ditakutin. Setuju. Betul kan? Betul. Tapi kita harus hadapi masalah. Betul. Karena dengan berhadapan dengan masalah, kita akan scale up pengetahuan kita, scale up mindset kita, mental kita. Jadi ngadepin masalah itu sudah kita lalui. Part of life. Part dari kehidupan. Bener. Nah, kalau Floren, kira-kira bagaimana? Sama, dulu kalau saya kan bergeraknya tuh di industri kesehatan. Ya. Nah, di industri kesehatan. Selain itu banyak bergerak di development manusia. Jadi training, jadi mentoring orang-orang yang mau berbisnis ya. Jadi misalnya contoh, kebanyakan kan dari kita kan karyawan tuh orang-orang. Ya. Ketika misalnya mau berbisnis, kita punya komunitas bisnis. Jadi mentornya mereka lah. Oke. Jadi kita fokus developmentnya di mental, mindset, leadership seperti itu. Nah, terutama karena pergerakan bisnis kita adalah di di kesehatan ya. Ya. Oke. Nah, dulu kan kita semua jalankan offline. Oh iya, offline. Datengin. Ya, semuanya offline. Terus kita kalau misalnya ngadakan seminar kesehatan juga offline, ngadakan di gedung atau di kantor. Nah sekarang semua berubah. Tiba-tiba 15 Maret tahun lalu dibilang gak boleh kemana-mana, kita patuh. Langsung patuh. Terus langsung ubah arah 100% ke online.
Ya seperti Swan bilang, ya harus peras otak. Kita awal-awalnya pakai Zoom, share file itu bisa yang udah lagi sedang presentasi nih share file kok gimana? keluar ya. Ini kok nggak keluar ya. Terus udah gitu pas link ke YouTube udah sebar link, pas giliran mau live ke YouTube, loh kok yang di live karena munculnya di link yang berbeda. Nah hal itu terjadi di 2-3 minggu pertama. Ya. Tapi kan yang seperti Swan bilang, masalah itu kan harus dihadapi. Jangan ditakutin. Ya waktu seminar yang gagap itu ya keringat dingin, keringat semua bercucuran. Tapi kan habis itu langsung gini, ini apa yang salah nih? Ini apa yang salah? Ini harus dibenerin nih. Bagaimana? Nah disitulah akhirnya jadi mulai sampai dengan sekarang itu kita jadinya 100% online. Wow, jadi nggak ada offline. Karena masih kita secara komunitas kita masih nggak mengadakan pertemuan-pertemuan di karena jumlahnya besar untuk. Jadi jadi misalnya contoh kita kan masih menghindari masih menghindari. Jadi ya kita online. Tapi blessing in disguise. Gitu ya. Blessing semua. in disguise. Benar. Setiap kita melakukan terobosan baru, terobosan positif, pasti akhirnya terjadi buah yang positif juga. Saya harus belajar dari yang saya nggak tahu, kamera, Oma keren. kamera sampai gimana. Pokoknya saya belajar Instagram itu ngotot aja. Bahkan cari followernya juga ngotot. Caranya gimana? Follower saya Instagram followernya saya udah verified, udah centang biru. Caranya gimana? Ya saya tiap hari sebelum 10.000 saya pasti mintain. Biasa nih kalau kita mulai Instagram teman-teman dulu, tapi kan nggak mungkin teman kita 10.000. Ya udah setiap yang ketemu saya notok, ayo follow Oma, follow nenek, pasti maulah, cuman follow nggak bayar kok. Nah itu caranya sampai 10.000, begitu 10.000 itu kesononya gampang, betul kan? Betul. Flo juga ngalamin. Nah sosial media juga gitu, kalau kita cuman diem punya sosial media tapi kita nggak berbuat apa-apa, ya diem. Jadi intinya semua itu balik bagaimana kita. Betul. Kita ngeliat itu sebagai tantangan. Ya kan, ya kita kan terus mencari, ya seperti kami gitu. Oke, nggak bisa nggak online ya kayak itu kan, nggak ngerti bagaimana live ke YouTube saat itu. Ya pokoknya kita lakukan, akhirnya jadi satu kebiasaan juga. Udah berjalan sekarang very normal dan blessing in disguise. Flo kan membangun mindset, membangun bisnis untuk pemula. Nah karena saya ini sudah merintis dari UMKM zaman 30 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah apa salahnya di usia saya yang 60 sekarang ini, Raharja Studio saya buka loh untuk UMKM yang punya produk misalnya makanan. Nah boleh datang ke sini, di review saya gratis. Saya review gratis supaya apa? Saya juga ingin membantu mereka. Tapi balik lagi, diangkat itu bukan kita yang harus terus geret. Merekanya juga harus merespon. Betul. Supaya kita juga ngangkatnya nggak berat, gitu kan? Betul. Harus dari mana? UMKM ini biasanya selalu alasannya saya nggak punya modal, betul nggak? Terus gimana caranya mulai? Ini yang paling selalu dikeluhkan dari orang-orang yang memang mindsetnya selalu negatif. Betul. Tapi kalau mindset positif, nggak punya modal, apa yang ada di sekeliling kita itu modal kok. Apapun bisa dijadikan sebagai modal. Saya juga mulai nih flashback nih waktu itu. Aduh aku nggak punya duit. Memang bener punya duit 100.000 itu tabungan. Ya saya pakai. Tapi apa yang ada di situ? Ulekan. Dari ulekan karena saya apa? Wong saya suka rujak. Kenapa nggak saya buat dari apa yang suka? Jadi untuk mulai usaha buatlah dari apa yang suka. Betul. Jadi jangan buat yang suka ikut-ikutan. Nah ini suka ikut-ikutan itu jangan. Mending apa yang kalian suka, jangan suka ikut-ikutan. Jadi dijalaninnya juga happy. Karena kalau kita suka, kayak dulu saya suka makan rujak, nggak laku, ya saya makan sendiri, taruh di kulkas, makan tiap hari rujak, gak usah nasi, rujak, sehat kan? Itu kalau nggak laku. Tapi kalau kita terus menerus tekunin dalam bisnis, apalagi mulai merintis
dari awal. Aduh, itu kayak roller coaster. Betul. 3 bulan turun, gimana naikinya. Nah, di situ tantangannya. Betul. Kalau kita nyerah, ya 3 bulan sudah menyerah habis. Tapi kita harus berpikir, apalagi ya kalau saya kondisi saat ini menurun, apa yang harus saya perbuat untuk menaikkan lagi. Betul. Itu selalu saya berpikirnya gitu. Pada saat saya turun, saya harus punya target bagaimana menaikkannya. Betul. Itu tidak mudah. Terus trial error, istilahnya coba lagi. Ya. Nah, harus begitu. Tapi kalau kita 3 bulan sudah nih sepi, nggak apa-apa, ya udah menyerah. Betul. Di kita kan banyak mementorin orang yang ingin berbisnis ya. Ketemu yang seperti itu juga banyak. Jadi yang orang misalnya datang, dia mau berbisnis, ya kan? Misalnya 10 gitu, enggak 10-10-nya semangatnya bertahan tuh. Nah, sebagian akan misalnya berpikir 2-3 bulan kalau sukses dia terusin. Loh, mana ada seperti itu. Ya itu yang kan? Mau gampang dan ini tipe anak-anak milenial. Banyak yang seperti itu. Ini instan. Seperti begini. Maunya karena ini zaman instan, maunya instan. Kerjanya dikit, dapatnya banyak. Nggak ada kali ya, jarang. Ya kalau kita ada. Ya kayak seperti tapi 1-2. Betul. Kalau kemarin kita berbicara wealthy mindset kan berbicara membangun kemakmuran. Ya kan prosesnya nggak bisa bicara bulan. Apalagi juga nggak bisa bicara tahun loh. Misalnya contoh 2-3 tahun. Ya nggak bisa. Swan aja bangun dapur Solo aja bertahun-tahun. 35 tahun. Sebetulnya umur itu sudah ada, Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu sesuai dengan porsi umur manusia. Kita umur sekolah selesai pasti 25 lah. Anggap 23, 22 sampai 25. Mungkin kalau ada yang nggak naik kelas itu 25 kan. 25 itu harus start kalian itu mulai bekerja. Syukur-syukur kalian bisa start anak muda ini mulai bekerja di umur 22. Ya, 22 lulus tepat bekerja. Loh, itu lebih bagus. 10 tahun biasanya, 5 tahun pertama orang kalau bekerja itu orang masa percobaan itu kan 3 bulan. Tapi kalau bekerja enggak loh. Kalau saya itu punya filosofi ada fase-fase kehidupan manusia. 25 sampai 35 itu fase yang kita merintis. Benar-benar dalam hidup start lulus itu harus bekerja 10 tahun, itu pasti ada susahnya, dukanya pasti ada. Di 10 tahun pertama nih. Nah, itu perjuangan. Nah, kalau umur 35 itu sudah harusnya mulai bibit-bibit, ibarat kita menanam itu mulai tumbuh. Oh, ini calon pohon jeruk begitu loh. Kalau awalnya kan bibit ditebar kan nggak tahu nih tumbuhnya apa. Oh, ini jeruk. Nah, kita rawatin, kita pekerja ya begitu. Kalau kita mulai usaha di 10 tahun itu suka dukanya. Biasanya tahun 35 pekerjaan itu sudah harus mantap. Makanya betul. Jangan gonta-ganti pekerjaan. Setuju. Baru 3 bulan ganti. Setahun ganti, sampai 10 tahun akan terus ganti dan tidak akan selalu kembali ke titik nol lagi. Terus nggak akan. Ibaratnya tanaman tuh udah mulai tumbuh, ganti lagi dicabut kemana lagi, tumbuh lagi kan susah numbuhin. Betul. Mending tekunin 10 tahun. Kalau kalian juga ibaratnya kerja di kantoran, kantoran tuh apalagi orang kantor 3 bulan nggak enak, pindah. 3 bulan pindah, mau sampai kapan pindah terus juga sama. Betul. Satu aja tekunin, udah perusahaan itu nggak enak ya jalanin, nanti lama-lama akan ketemu enaknya kok. Sama waktu saya kerja juga begitu, emangnya enak kerja sendiri wirausaha belum tentu enak. Suka dukanya lebih nggak enak lagi. Udah keluar duit. Nah, nanti di tahun kedua 35 sampai 45 nih umur biasanya itu tahun berkembang. Berkembang, kita mulai apa yang kita matengnya itu di tahun itu. Betul. 40-an, life begin 40. Ya, itu kalau 40. Kita kayaknya enggak ya. Kita selalu life begin at 50, life begin at 60. Enggak ada, pokoknya terus. Pokoknya life gini, itu bikin pada saat kita ulang tahun ya life begin at itu. Iya. Floren, kira-kira di kepala berapa sih Flo ini? Saya baru mau nanya nih.
Sudah kepala 5. Kan makanya tadi saya bilang life start at 50. Ini kepala 6. Jadi beda satu fase. 10 tahun itu fase saya. Nah dulu waktu 5, saya lebih gila tenaganya loh. Gak ada capeknya. Tidur jam 12, kebayang. 60 begini, 50 pasti lebih gila, 40 pasti lebih gila lagi. Kebayang dong waktu memulainya 25. Mau kenalan sama Floren mau kasih ininya dong nanti. Nomor WA-nya atau DM. Biasanya sekarang jangan kasih nomor WA, DM langsung begitu DM di IG. Di IG Floren Kasih. Nah, itu tanya, minta dong nomor teleponnya. Nah, biasanya jadilah kita bertemu. Swan, kayaknya mesti ini satu hal yang belum diklarifikasi. Apa? Nanti teman-teman yang mau live dengan Swan, pasti jangan-jangan mereka berpikir, harus punya baju yang sama. Nah, ini belum cerita nih, kenapa kita bisa baju yang sama nih. Ini para penonton kan yang nggak tahu nih, kenapa kita bisa baju sama. Cerita dong. Iya, karena waktu kita ketemu, loh kok saya beli baju mirip yang Floren kasih, lah saya punya. Terus saya langsung chat Flo kan, Flo aku juga punya baju. DM, saya tuh nggak pernah kenal. Saya kalau ngenalin orang, walaupun nggak kenal siapapun, saya beraninya saya DM. Sekarang itu gampang loh, nggak perlu cari nomor telepon, tapi cari di sosial media. Betul. Kalau orang itu nggak ada orang yang nggak punya sosial media kan sekarang minimal Instagram atau TikTok. Punya TikTok nggak? Punya tapi nggak aktif. Belum. Aktifnya di IG aja. Facebook pertama era kita pasti Facebook. Terus Instagram. TikTok, YouTube. Nah 4 ini saya punya semua. Nah saya DM langsung, saya punya baju. Bener. Akhirnya kita dari sebulan yang lalu atau 2 bulan mau live bersama IG live yuk. Kesampaian hari ini. Dan waktu dibilang punya baju yang sama, akhirnya kita foto lah saya dengan Swan, masing-masing foto dari rumah. Itu sebulan yang lalu ya. Kita lihat kembar hari ini, kita pakainya janjian pakai baju yang sama. Yang kaget celananya sama. Padahal enggak ngomong pakai celana apa enggak ya? Enggak. Tiba-tiba loh putih terus 3/4 lagi. 3/4. Wah, sampai aku bilang, kok bisa ya? Kita rasanya satu frekuensi gitu. Rupanya frekuensinya juga sama, semangatnya terutama ini. Tuh lihat tuh, sama tuh ditayangin sama kan. Ini barusan foto nih. Ini celananya sama, hanya sepatunya aja yang beda. Nah, jadi buat teman-teman dan cucu-cucuku, kayaknya kita harus nanti saranin ya buat Omagram ini topik apa yang kalian suka. Kita akan bahas nanti bersama Floren Kasih atau bintang-bintang yang lainnya. Dan kalian teman-teman dan cucu-cucuku boleh DM, aku mau dong live IG bersama Omagram atau apa. Boleh, saya akan undang di Raharja Studio. Flo juga nanti kalau temen-temennya nanti kita mau ketemu atau mau aku ikutan dong live, ayo kita bikin jadwal. Karena pastinya selain Raharja Studio ini memang juga sering dipakai oleh teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang mau bikin live, tapi kan masih ada waktu yang kita bisa pakai. Betul. Gitu loh. Jadi apapun memang karya atau sesuatu yang memang ini usaha pasti nomor 1 duluan. Kalau mereka udah mau sewa ya kita ngalah. Tapi masih ada hari yang kosong yang kita bisa pakai. Betul. Ya. Betul. Nanti buat teman-teman, buat cucu-cucuku, buat temennya Flo, buat teman-teman semua yang di Jakarta atau yang di luar Jakarta, kalau pas ke Jakarta boleh kita ajak bincang-bincang. Kalau sekarang ini ngabuburit ya. Nah nanti nggak ngabuburit, kita bincang-bincang. Nah, ini tahu nggak, ini saya bincang-bincang, ini ada sponsornya loh. Nanti saya mau bagi satu ini kue. Ini teman saya juga. Ayo coba lihat. Cantik sekali loh. Nih itu udah dibuka. Ya, kalau ini memang saya khusus buat Flo. Ini teman saya juga, ini UMKM yang saya juga tanpa diminta saya pasang di sini.
jadi mendukung. Suami punya jiwa karena gini, saya suka banget. Jadi ada orang yang ketika sukses, ya udah dia nggak melihat ke belakang lagi. Tapi Suami udah sukses hari ini, tapi melihat bahwa banyak orang yang ingin punya kesempatan sukses juga, dan Suami ini mau dengan senang hati turun membantu mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya. So that's fantastic. Jadi terima kasih Flo sudah datang ke studio Raharja. Terima kasih juga udah mengundang. Ya, apalagi baru nih mencicipi studio baru nih. Wah, satu kebanggaan. Dan ini maaf ya, saya nggak sediakan di sini karena kita menghormati yang puasa. Betul. Jadi ini nanti boleh dibawa pulang dari sahabat saya 3 Nyonya. Terima kasih 3 Nyonya. Oh iya, saya mau tanya, anaknya berapa? 1. Cowok, udah umur 12. Loh, saya juga punya anak 1. Oh, perempuan. Sekarang umur berapa? 35 tahun. Oh, Cucu yang saya 2. Udah menikah ya? Iya, anak saya cuman 1 juga. Ya ampun, 1 kesamaan lagi. 1 kesamaan lagi. Bedanya anaknya umur 35, anak saya umur 12. Anak saya juga dia punya usaha Iki Kue, di Instagramnya namanya Iki Kue. Itu pabrik jajan pasar. Anak saya juga uletnya luar biasa kayak saya, sama. Oh, berarti memang buah jatuhnya nggak jauh dari. Betul. Ya, jadi nggak jauh dari apa? Ayo. Dari biangnya, bibitnya. Oh, kalau bibitnya kayak begini, anaknya nggak heran kalau ulet. Ya, anak saya juga merintis semua dari nol bersama temennya, sahabatnya. Dia buat pabrik jajan pasar yang kekinian di Iki Kue itu, dan dia juga Instagramnya laku. Dia bekerja sekarang walaupun dari luar, dia bisa menjadi marketing. Temennya di sini dia yang ngurusin produksinya. Oh, okay. Jadi itulah anak muda itu sekarang lebih apa ya? Semua itu fasilitas betul, ada semua dibanding waktu dulu saya loh. Harus nyebar brosur dari rumah ke rumah. Kalau sekarang tinggal nih sosial media, udah bisa berkarya ya. Tapi sosial media harus dipergunakan untuk yang baik, bukan yang hoax. Gunakan yang baik, gunakan jadi produktif. Betul ya. Terima kasih Floren, sudah datang memenuhi undangan saya untuk mampir ke Raharja Studio. Thank you juga sudah mengundang. Iya, seneng. Terima kasih buat suaminya yang sudah mengantar dengan adus dan anaknya. Makasih ya Pak Lona, makasih, dia kebetulan ada di dekat sini. Ya, buat teman-teman dan cucu-cucuku, nah ini perdana live saya di Raharja Studio. Buat teman-teman yang mau ikutan live dan ikutan ngobrol bareng nenek nih, Oma Gram, Nyonya Swan, ayo DM atau di IG-nya atau komen di YouTube-nya ya. Nah, sampai jumpa. Buat yang berbuka puasa ini kayaknya kita terlalu dini ngabuburit. Harusnya nanti jam 5 tepat, nggak apa-apa ya. Jam 6 kalian buka. Selamat berbuka puasa buat sahabat-sahabat yang menunaikan ibadah puasa. Dan sampai jumpa nanti di live podcast selanjutnya.